Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emiza Putri. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Murdianis selaku Ketua RT 6 RW 6 alamat Gajah 7A Tepi Pantai. Menurut Bapak, kehidupan di sini sekarang dibandingkan beberapa tahun yang lalu, dan apakah ada perubahan lingkungan terhadap kondisi laut? Ada. Sekarang dari dulu sama sekarang udah jauh bedanya. Sekarang kita udah agak ramai, ada yang berkunjung ke pantai, dengan kafe-kafe udah banyak, cuma nanti kondisinya kurang nyaman. Kadang-kadang itu sampah sembarang aja dibuang, tidak ada terkontrol. Jadi mudah-mudahan nanti ada solusi dari yang punya kafe dari RT. Terus bencana alam apa yang terjadi dan apa dampaknya, Pak? Yang kita takutkan itu angin kencang, ombaknya besar. Jadi makanya dari itu kadang-kadang itu kita minta masyarakat berhati-hati untuk mandi-mandi ombak, mandi di laut. Apakah ada kegiatan sosial di sekitar pantai, Pak? Ada juga, kadang-kadang ada pembersihan pantai, guru istilahnya. Kadang-kadang ada dari anak-anak itu untuk belajar gitu. Bagaimana sistem kepemimpinan di sini? Apakah perlu perizinan? Perlu perizinan, Pak. Sistem kepemimpinan di daerah pantai. Kalau di pimpinan daerah pantai itu sama dengan Bapak sebagai Ketua RT. Kalau kita mau nanti anak-anak itu diajak untuk bermusyawarah bagaimana bagusnya pantai kita. Dan apakah ada perubahan kualitas air laut di sekitar Gajah? Cuma perubahannya cuma itu, kadang-kadang ombak besar, nggak bisa orang nelayan melaut gitu kan. Jadi sehingga pantainya rusak gitu. Bagaimana pariwisata di Gajah ini mempengaruhi masyarakat di setempat? Ada juga, kalau untuk pariwisatanya bagus, pengaruhnya nanti melanggar waktu-waktu yang ditentukan. Seperti biasanya kita sering mengadakan jam 10 sampai jam 12, jam 1. Itu tuh ada lagi untuk peneguran gitu. Apa peran pemerintahan dalam mengatasi masalah yang dihadapi di setempat, Pak? Dalam pemerintahan yang menghadapi bencana, Ya. itu diadakan pendataan untuk warga masing-masing. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kondisi ke depannya? Upaya untuk meningkatkan itu dijaga untuk kebersihan pantai, jangan membuang sampah sembarangan, dikumpulkan atau dibakar. Kalau enggak, disuruh orang yang mengambil yang becak itu. Usul kenapa bisa dinamakan Pantai Gajah, Pak? Karena kita berada di lokasi gajah, makanya dibikin supaya pengunjung tahu di situ adalah Pantai Gajah. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emiza Putri. Di sini saya mewawancarai Bapak Aji Sutrisno selaku RT 03 dan RW 6 Kelurahan Air Tawar Barat. Di sini Bapak, bagaimana menurut Bapak kehidupan di daerah pantai sekarang dibandingkan tahun yang lalu? Kalau dibandingkan tahun kemarin agak meningkat, agak peningkatan karena banyak kafe-kafe sekarang, apalagi mahasiswa banyak. Itu udah ya membantu lah, adanya kafe-kafe, perekonomian orang yang di tepi laut cukup membantu, cukup baik. Dan apakah ada perubahan lingkungan terhadap kondisi laut, Bapak? Perubahan kondisi di laut enggak, cuma ada tiap tahunan sifatnya, tapi tidak rutin tahunan. Bagaimana sistem kepemimpinan di sini, seperti apakah perlu perizinan seperti orang yang berjualan kepada PRT? Izin orang jualan yang di jalan, yang memakai pasung, itu di RT tidak ada wewenang untuk memberi izin, dan RT tidak memberi izin karena tidak mempunyai wewenang memberi izin.
itu sebenarnya memang tidak dibolehkan, itu ilegal ya kayak gini. Apakah ada perubahan kualitas air laut di sekitar Gajah? Seperti Perubahannya tidak ada dari dulu model itu, cuma ditengok ada penambahan kondisi pasirnya tuh menambah ke depan lagi, artinya ke laut, jadi ditambah terus pasir. Dulunya kan jalan grip itu kan ke laut, nah, ini kan udah dipakai rumah tuh. Kondisinya tambah bagus. bagaimana pariwisata di Gajah ini mempengaruhi masyarakat setempat, seperti kafe-kafe? Kalau pariwisata di Jalan Gajah nggak ada, tetapi adanya kafe-kafe itu menolong masyarakat yang di tepi laut untuk pertumbuhan ekonominya, dan mahasiswa banyak juga yang ikut membantu ekonomi berkontribusi. Jadi ekonomi di tepi laut, orang-orang tepi laut yang biasanya nelayan, ini sudah tidak ada nelayan lagi. Ya buka kafe, jualan kafe, bahkan sudah ada yang beli mobil, beli rumah, cukup bagus lah. Apa peran pemerintahan dalam mengatasi masalah yang dihadapi setempat? Pemerintah tidak ada peduli terhadap lingkungannya, artinya pemerintah itu ya di pihak yang terendah, kelurahan. Sudah berapa kali kita menyarankan untuk menertibkan atau banda-banda yang terkenang, tapi tidak ada responnya. Jadi nampaknya memang dibebankan atau diadukan ke RT. Sementara RT dana tidak bisa untuk mengatasi itu. Seharusnya kita duduk bersama, bermusyawarah antara RT, RW, LPM, kelurahan, bagaimana cara mengatasi. Ini kan jalan sendiri-sendiri. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kondisi lingkungannya di daerah pantai? Upayanya tentu kita harus duduk bersama bagaimana untuk memperbaiki supaya tidak ada kejadian-kejadian atau nanti bencana. Tentu saling menjaga kondisi di laut, umpamanya orang berpacaran, orang itu harus dijaga, tidak boleh di tepi laut itu yang sifatnya tidak senonoh. Itu harus dijaga betul dengan pemuka masyarakat, pemuda. Itu yang penting untuk dianukan, dijaga lah, dipersatukan. Tapi kita kan pada umumnya pemuda-pemuda ini ujung-ujungnya duit. Nah, ujung-ujungnya duit, nggak mau dia, kalau sudah dapat duit ya dia. Itu yang menjadi kelemahan bagi kita untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu. Ya, kondisi lah mungkin. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emiza Putri. Di sini saya akan mewawancarai Bu Nur Fitrianis selaku RT 05 dan RW 6 yang beralamat di Gajah 8 nomor 12A. Di sini Bu, bagaimana menurut Ibu kehidupan di sini sekarang dibandingkan tahun yang lalu? Ya kehidupan yang dulu alhamdulillah, kalau sekarang mah sulit lah gitu. Kehidupannya. Dan apakah ada perubahan lingkungan terhadap kondisi di laut, Bu? Ada perubahan. Bagaimana sistem kepemimpinan di sini, apakah perlu perizinan ya orang yang berjualan di daerah tepi pantai ini, Bu? Perlu. Apakah ada perubahan kualitas air laut di sekitar Gajah? Ada. Bagaimana pariwisata di Gajah ini mempengaruhi masyarakat setempat? Tidak ada pengaruhnya, itu tergantung istilahnya bagaimana kesopanan pengunjung. Cuman itu aja.
Apa peran pemerintahan dalam mengatasi masalah yang dihadapi setempat? Peranan pemerintah kalau dapat gitu istilahnya mana yang tinggal di tepi pantai ini dibantu lah gitu masalah perekonomiannya. Soalnya yang tinggal di tepi pantai ini banyak kelas menengah yang ke bawah gitu. Itu yang diharapkan dengan warga-warganya. Ya. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kondisi ke depannya? Depannya seperti istilahnya pembuangan sampah. Terusnya yang kedua gitu bantu-bantuan anak-anak ini untuk bayar sekolahnya gitu, sering macet. Bu, sekian atas jawabannya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emiza Putri. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Ahmad Samyun, RT 01 RW 06, alamat Jalan Gajah 3 nomor 4. Di sini Bapak saya akan mewawancarai tentang bagaimana menurut Bapak kehidupan di sini sekarang dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Jadi adik-adik mahasiswa ya, terima kasih banyak ya atas kesempatannya untuk mewawancari saya sebagai ketua RW Jawa Barat. Kalau menurut saya sendiri, saya secara jujur ya, secara ekonomi sebenarnya setelah COVID kita sudah lebih baik daripada yang dulu. Nah itu kan, tetapi ada tetapinya. Kalau kita tanyakan masyarakat masalah ekonomi, masyarakat tidak jujur. Nah, karena ekonomi dari COVID itu sudah berubah dari sekarang. Dulu tidak bisa beraktivitas apa-apa. Sekarang sudah beraktivitas lebih bagus dari yang dulu sekarang. Cuma kejujuran masyarakat itu sekarang susah ditemukan. Itu deh. Dan apakah ada perubahan lingkungan terhadap kondisi laut, Pak? Perubahan lingkungan terhadap kondisi laut ada sih. Nah, cuma yang menyangkut lingkungan itu, lingkungan laut sekarang ini kan dulu seperti Kelurahan Jawa Barat dari RW 8 sampai RW 3 kan Jawa Barat. Itu sebenarnya itu kan udah ada pelindung merah dari pemerintah untuk dibangun nantinya. Kan ada rumah-rumah yang di kode merah. Ternyata sekarang bukan saja di kode merah. Dulu kan tidak boleh dibangun yang rumah kode merah. Sekarang udah di pasir, bukan di batu lagi. Sudah lebih membahayakan untuk keselamatan warga mengenai lingkungan laut dengan kondisi masyarakat sekarang lingkungannya. Jadi sebenarnya untuk keselamatan orang banyak, sebenarnya pemerintah mestinya tidak membiarkan warga tinggal di pesisir pantai, apalagi di pasir. Sudah melebihi daripada batu. Iya, Pak. Itu deh. Bagaimana sistem kepemimpinan di sini, Pak? Kepemimpinan di sini setelah pergantian RW yang lama, kebetulan RW yang lama itu kan Bapak Wakil Sepenus diangkat menjadi Ketua LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, digantikan oleh Sekretaris RW-nya waktu itu yang sekarang menjadi RW Pak Daswin Sikumbang. Pak Daswin Sikumbang itu membawa 6 RT. Di samping itu, yang RW itu yang pendamping utamanya kan saya. Boleh dikatakan kalau istilah dari pemerintahan, saya ketua RT 1 tapi bisa mendampingi ketua RW. Sekaligus saya kalau umpamanya RW-nya itu berhalangan, umpamanya keluar kota, administrasi saya jalankan. Banyak surat menyurat, stempel. Saya kalau ketua RW-nya keluar kota, saya yang menjadi RW. Itu deh pemerintahan sekarang. Secara administrasi sangat bagus karena terkoordinir, seringnya koordinasi antara RT dan RW. Apakah perlu perizinan kepada ketua RT ketika berjualan, Pak? Di daerah di sini. Ya. Jadi kalau itu makanya saya kembali ke awal tadi. Jadi sekarang itu masyarakat bukan yang jujur susah. Jadi orang sekarang ini umpama jualan di pinggir jalan, contohnya dulu
seperti saya. Saya berdiri di sini melapor kepada ketua RT 02 walaupun sama-sama RT. Saya tidak tahu aturan seperti itu. Tapi ternyata sepanjang jalan secara umum tidak ada yang melapor sama RT. Barangkali satu masih kan masalah izin dengan RT setempat, apalagi dengan RW. Apakah ada perubahan kualitas air laut di sekitar Gajah, Pak? Kualitas air laut secara apa sebenarnya dibandingkan dengan tahun 80-an 90-an sudah lebih aman. Kalau dulunya kan di tahun 80 sampai ke sini ombak. Nah, sampai ke sini ombaknya. Kalau sekarang alhamdulillah tidak. Cuma di sini yang seringnya satu kali setahun aparasi pantai. Kemudiannya ada pasang naik, pasang turun. Walaupun waktu panas dia pasang naik, tetap genangan seperti Cendrawasih itu kan sering banjir. Itu kan pasang naik. Betul. Bagaimana pariwisata di Gajah ini mempengaruhi masyarakat setempat, Pak? Pariwisata secara umum kita di Jalan Gajah ya yang mulainya dari RT 5 itu Jalan Gajah. Kan wilayahnya Gajah itu mulai dari RT 5, RT 6 sampai nanti RT 2. Itu pariwisata sangat menarik bagi secara umum mahasiswa. Dulu-dulunya pantai itu kan tidak bisa diolah. Jadi seperti rimba, belangkasa macam. Nah, cuma dengan diolah hanya satu ini, apalagi setelah COVID, diolah pantai jadi pariwisata sekaligus menambah income bagi masyarakat. Apa peran pemerintah dalam mengatasi masalah yang dihadapi setempat, Pak? Masalah pemerintah sekarang ini dengan masyarakat. Kebetulan saya dulu kan pernah koordinatornya PSI, Kerja Sosial Masyarakat Kelurahan. Saya pernah koordinator. Kemudiannya di Masjid Abdal ini saya kan ketua 3. Ketua 3 itu membedangi sosial. Jadi antara sosial masyarakat dengan sosial masjid itu namanya kolaborasinya atau sinergi dengan pemerintah yang ada, pemerintah Kelurahan Datar Barat. Secara ekonomi bagus, kemudian dengan masalah izin-izin untuk perkembangan masyarakat memang kalau kita lihat tidak menemukan sasaran yang diinginkan pemerintah dengan masyarakat seperti bantuan. Bantuan ini kan kadang-kadang kan PKH. Itu kan untuk penambah ekonomi namanya, keluarga harapan. Kalau sekarang tidak menemukan harapan. Nah, contohnya dulu ketika dulu dia itu umpamanya ekonominya kurang bagus. Nah, sekarang udah punya kendaraan 2, udah punya kendaraan 4, ekonominya bagus. Tetapi masih juga PKH. Nah, berarti kan tidak menemukan sasaran di masyarakat. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kondisi ke depannya, Pak? Upaya itu saya sendiri mencoba untuk memperbaiki data yang ada. Seperti saya ini kan semua data itu banyak sama saya. Kadang kelurahan pun punya ketulisan cari data, datang juga menurut saya. Masalah pemilu karena di dasarnya dulu saya berkoordinasi. Umumnya daftar kepala keluarga itu ada sama saya itu. Perbaikan data itulah yang dicoba kita upayakan antara data RW, data RT dengan data medis, data desa untuk pemerintahan. Oke, makasih atas jawabannya, Pak. Sekian, terima kasih. Ya, oke deh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emiza Putri. Saya akan mewawancarai Bapak Yasrin selaku RT 04 RW 06 di alamat Jalan Gajah 6 nomor 4 belakang kampus FMIPA UNP. Di sini saya akan bertanya kepada Bapak, bagaimana menurut Bapak kehidupan di sini sekarang dibandingkan beberapa tahun yang lalu? Kehidupan sekarang alhamdulillah ada peningkatan. Dan apakah ada perubahan lingkungan terhadap kondisi laut, Pak? Perubahannya ada, cuma yang disayangkan anak mahasiswa yang sekarang sama yang dulu itu apanya udah mulai agak menurun, tidak mau tahu. Bagaimana sistem kepemimpinan di sini, Pak? Sistem kepemimpinan istilah bahasa apanya
sistem pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Iya, Pak. Ya kalau di sini. Apakah perlu perizinan ketika orang berjualan di sini kepada Pak RT? Kita tidak bisa terlalu tegas atau disiplin. Cuma berpandai-pandai tadilah. Kalau terlalu nanti kita kan ada bertentangan sama warga, perlawanan sama warga. Bagaimana? Apakah ada perubahan kualitas air laut di sekitar Gajah, Pak? Kualitas air laut Iya, Pak. ada perubahannya. Cuma yang disayangkan kelakuan anak-anak mahasiswa sekarang ini agak beda dari yang dulu. Contohnya, dia duduk di pantai di kafe itu sampai jam 12, bahkan sampai jam 1. Dia bukan warga di pasir pantai, dia warga pergunungan. Nah, itu yang kita sayangkan. Bagaimana pariwisata di Gajah ini mempengaruhi masyarakat setempat, Pak? Di sini pariwisata nggak ada, cuma anak mahasiswa itu yang kena. Kalau pariwisata itu kan di Pantai Padang atau Pasir Jambak, nama Pasir Nantigo. Seperti pariwisata kafe-kafe, Pak. Itu bukan pariwisata, cuma kan tempat nongkrong Iya, Pak. anak-anak muda. Kebanyakan tuh mahasiswa sama mahasiswi. Bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat setempat, Pak? Di satu sisi pengaruhnya sangat meningkat, di satu sisi kita sangat menakutkan. Penyebab bencana alam itu karena ulah manusia, kelakuan manusia. Itu yang kita takutkan. Iya, Pak. Apa peran pemerintahan dalam mengatasi masalah yang dihadapi setempat, Pak? Udah pernah ditegur, cuma kadang kita menegur itu nggak mungkin seketat yang kita arahkan. Itu sesuai dengan yang istilah Bapak tadi, mengatasi masalah tanpa masalah. Atau moto PLN, yang penting matikan yang tidak penting. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kondisi lingkungan? Upayanya yang pertama mendekati ketua pemuda, pemuka masyarakat, nanti sampai ke kelurahan, kecamatan, sekolah. Ya, sekian. Iya. Terima kasih, Pak, atas jawabannya, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.